Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Maharani dengan NIM 23000181053 dan teman saya Nama saya Muhammad Zidan Habibi Endriansyah, NIM 230181003. dan selanjutnya. Nama saya Lenisa Livia Fadila, NIM 23000180050. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana kami membuat sebuah sistem inventaris gudang. Mungkin untuk awalan bisa langsung dijelaskan oleh Mbak Alivia. Dipersilahkan. Oke, jadi untuk bagian strak pelanggan di sini tuh untuk menyimpan informasi KTP seorang pelanggan. Di sini tuh berisi ada atribut NIK, nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya untuk bagian void save data, di sini fungsinya untuk menyimpan data pelanggan ke file data KTP txt. Terus selanjutnya bisa menulis semua atribut pelanggan ke file. Terus jika file gagal dibuka akan muncul pesan kesalahan. Selanjutnya untuk bagian void tampilkan data, di sini untuk menampilkan data KTP yang baru saja dimasukkan. Untuk detailnya itu untuk menampilkan semua atribut pelanggan ke layar dengan format yang rapi. Selanjutnya untuk bagian void KTP admin, di situ untuk memasukkan data pelanggan baru ke dalam sistem. Di situ untuk meminta input dari pengguna untuk setiap atribut dalam struktur pelanggan. Selanjutnya untuk validasi untuk jenis kelamin hanya menerima P atau L, yang dimana P itu untuk perempuan dan L laki-laki. Selanjutnya memanggil save data untuk menyimpan data ke file. Memanggil tampilkan data untuk menampilkan data yang baru saja dimasukkan. Selanjutnya untuk void KTP display, di situ menampilkan menu utama dengan dua opsi. Yang pertama ada sign up admin, yaitu untuk menambahkan data baru, memanggil KTP admin. Selanjutnya yang kedua itu sign in admin, digunakan untuk verifikasi login berdasarkan nick dan nama. Untuk detail sign in-nya itu membaca file data KTP txt untuk mencocokkan nick dan nama. Jika cocok, login berhasil. Jika tidak cocok, pengguna diarahkan untuk mencoba lagi. Selanjutnya untuk proses login, di situ mencari baris dalam file yang mengandung nick yang diinputkan. Setelah menemukan nick, mencocokkan nama. Jika keduanya cocok, login dianggap berhasil. Untuk fungsi utamanya di inMy-nya, di situ untuk membuat objek pelanggan, memanggil KTP display untuk memulai aplikasi. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cynthia. Baiklah, akan saya lanjutkan. Di sini kita terdapat struct node, terus ada struct queue sama struct stack. Di mana struct node ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang akan kita simpan atau kita tampilkan di queue dan stack tadi. Nah, queue ini terdapat front dan rear, yaitu untuk menyimpan data depan dan data belakang. Terus stack itu hanya menginisialisasikan node top aja. Terus di sini ada inisialisasi queue, yang mana ini menginisialisasiin key front dan key rear-nya itu masih null. Terus ada inisialisasi stack-nya itu juga null. Nah, bool is empty untuk yang parameternya itu queue, itu adalah untuk menginisialisasikan atau ngecek apakah queue ini posisinya adalah kosong atau tidak ada data sama sekali. Terus yang bool is empty itu sama, itu ngecek apakah di dalam stack itu kosong, tidak ada data. Nah, di sini ada bool in queue, yang mana parameternya adalah ada key, terus pelanggan, sering antrian, sering jam datang, sering nama, dan nick. Nah, enqueue ini adalah untuk menambah data di belakang pada proses queue. Nah, di sini new node ini adalah untuk inisialisasi apa-apa aja yang bakal kita panggil. Di sini ada antrian, jam datang, nama, nick. Nah, apabila kirir itu null, maka akan ngecetak kirir dan key front-nya itu new node atau data baru. Terus kalau misalnya itu udah ada data, maka akan langsung ngecek atau inisialisasiin kirir next-nya sama dengan new node. Terus di sini ada bool DQ, yang mana DQ ini adalah untuk menghapus data di belakang. Oke, kita kan sama kayak yang disuruh ya. Kita itu queue-nya adalah untuk menginisialisasiin antrian,
Yang mana antrian yang pertama masuk itu adalah yang pertama keluar. Jadi di DQ ini adalah data yang pertama masuk atau antrian yang pertama masuk itu akan langsung keluar yang pertamanya. Nah, kayak yang awal ini, kita pasti awal itu selalu ngecek apakah Q atau Q itu kosong posisinya. Kalau misalnya kosong, dia akan langsung nge-outputin Q kosong. Nah, kalau misalnya Q itu ada data, dia bakal langsung nge-outputin not temp sama dengan keyfront. Jadi, temp ini kita pakai untuk menyimpan data dari keyfront atau mungkin kita cek tuh kayak kita inisiasiin sebagai node pertama. Jadi temp ini kita simpan sebagai node pertama. Terus remove value ini kita isi sebagai temp data, yaitu temp data tadi adalah node pertama. Berarti node pertamanya itu datanya dihapus. Terus di sini ada keyfront sama dengan keyfront next. Jadi keyfrontnya yang tadi adalah node pertama itu kita ganti menjadi keyfront next, yaitu node selanjutnya dari node pertama. Nah, ini cek up kalau misalnya keyfrontnya itu ternyata yang di next adalah 0, berarti dia akan menginisialisasikan sebagai carrier juga posisinya adalah 0. Setelah itu adalah temp, yang mana temp itu tadi adalah node pertama. Kita lanjut ke push, yang mana push ini adalah proses dari stack yang untuk menambah data baru pada top. Karena stack itu kan adalah tumpukan ya. Jadi misal data baru di sini, maka bakal ditumpuk ke atasnya lagi, tumpuk kayak gitu. Kayak awal kita inisialisasiin data mana yang akan masuk di dalam stack tadi. Nama barang, kode barang, tanggal barang. Terus langsung aja new node, next sama dengan stop. Jadi kayak barang baru, ya udah langsung ditaruh di atasnya lagi, next stop gitu. Udah, stop sama dengan new node. Kita lanjut ke ball pop, yang mana di sini pop itu adalah untuk menghapus data yang paling terakhir, karena stack ini kita inisialisasiin sebagai barang untuk input barangnya, yang mana barang tadi adalah barang yang pertama masuk adalah kita inisialisasiin sebagai last in first out. Jadi yang terakhir masuk adalah yang terakhir keluar, yang pertama keluar. Jadi di sini pasti kita popnya itu adalah menghapus data yang paling pertama masuk gitu. Kayak sama kayak yang Q tadi, kita bikin data baru untuk menyimpan stopnya, terus stopnya kita ganti ke next, yaitu langsung delete temp. Kayak yang di sini ada function KTP pelanggan, yang mana ini tuh untuk menginput KTP pelanggan yang bakal kita simpen tadi untuk antrian-antriannya. Kayak antrian-antrian biasa aja, kayak ya ada apa, masukkan nama, nick, terus antrian keberapa. Ini kita antriannya itu langsung otomatis ya. Jadi dia bakal langsung masukin untuk antrian itu ATR 00 sesuai to stringnya kita dari awal, dari 1, yaitu ATR 001. Oke, lanjut ke function berikutnya. Ke bawah. Nah, di sini ada if, stop. Di line 341 itu ada if and Q. Nah, ini untuk ngecek apabila datanya tadi udah masuk nih. Jadi dia datanya yang tadi udah kita inputin di KTP tadi itu bakal nyimpen di NQ, yaitu memasukkan barang, terus ada antrian, jam datang, nama, nick yang bakal disimpan. Kayak gitu. Itu untuk yang proses NQ-nya. Terus kita lanjut ke display queue, function display queue. Yang awal pasti kita cek dulu apakah queue itu posisinya kosong atau enggak. Kalau kosong dia bakal input antrian kosong. Kalau enggak bakal lanjut ke line ke berikutnya. Ini kita inisialisasiin temp itu sama dengan keyfront. Jadi kita simpan dulu keyfrontnya ini. Terus si out left. Nah, left ini untuk bikin data-data yang di inputan tadi untuk rata kiri. Terus udah, kalau misalnya data ini, temp ini bukan null, itu bakal nggak outputin isinya tadi nih, apa yang kita simpan tadi. Yang udah kita inputin tadi, antrian keberapa, jam datang, nick-nya sama nama. Langsung habis itu temp next ke selanjutnya. Kita lanjut ke function display stack, yang mana ini untuk nge-outputin barang-barang yang udah masuk tadi, yang udah kita popin. Di push. Nah, lanjut kita di sini kita cek dulu apakah stack itu kosong. Kalau kosong bakal inputin barang kosong. Kalau misalnya enggak, lanjut ke step berikutnya. Nah, not temp itu sama aja kita simpan lagi data dari stopnya. Habis itu langsung kita bikin inisialisasinya apa. Apabila temp itu tidak sama dengan kosong, yaitu stop tadi tidak sama dengan 0,
maka bakal nge-output ini hasilnya apa aja yang udah kita outputin. Kode barang, nama barang, tanggal barang, terus langsung tab next. Oke, kita lanjut ke Mas Wildan untuk ngejelasin programnya. Baik, di sini saya masih sampai di fungsi penjualan. Nah, ya ini berfungsi untuk menerima apa ya istilahnya referensi mungkin untuk dari kedua struktur data yang queue, yang pembeli sama yang stock tadi, yang buat stok barang. Nah, kemudian di dalamnya ada perulangan yang dimana dia ini buat ngecek antrean pembeli kosong menggunakan is empty. Nah, jadi misal nih jika kosong, kalau kosong nanti dia nampilin pesan tidak ada pembeli dan keluar dari fungsinya. Kemudian untuk fungsi yang kedua ini dia perulangan yang kedua ini dia buat ngecek di gudang, di stoknya itu kosong. Kalau iya maka dia bakalan nampilin tidak ada barang di gudang untuk dijual. Nah, terus buat di while, nah jadi ketika ini apa namanya dilakukan apa sih ini namanya tidak sama tidak is empty dan tidak is empty key dan tidak is empty s maka dia ini akan mendeklarasikan variabel untuk menyimpan data sementara pembeli dan barang. Dan terus ini ada not pembeli sama dengan key front. Nah, di situ nama not pembeli sama dengan key front, kemudian nama pembeli sama dengan pembeli lanjut ke nama, dan nick sama dengan pembeli ke panic. Nah, di situ untuk mendapatkan data pembeli dari antrian not pertama yang dari key front tadi. Kemudian buat yang ini not barang sama dengan stop nama barang ini buat dapetin data barang dari gudang. Nah, dari not yang teratas yang stop ini tadi. Yang top itu kan yang maksudnya data yang paling atas gitu. Nah, kemudian ada pop sama DQ ini dia buat menghapus pembeli dari antrean. Yang itu yang DQ dan barang dari gudang yang pop itu. Kemudian yang ini buat nampilin data pembeli dan barang yang dijual. Kemudian lanjut ke perulangan yang di sini. Nah, jika pembeli habis, tapi ini perulangan yang pertama ini jika pembeli habis, tapi stok masih ada, maka terima kasih telah menampilkan ini. Terima kasih telah berbelanja di toko kami, tapi masih ada barang di gudang gitu. Kemudian untuk yang else if yang kedua ini, perulangan kedua ini dia jika stok habis, maka dia akan menampilkan jika stok habis tapi pembeli masih ada di antrean masih ada pembeli gitulah. Nah, maka dia akan menampilkan terima kasih telah berbelanja di toko kami dengan catatan mohon maaf pelanggan kami kehabisan barang. Itu terjadi kalau semisal barangnya udah habis tapi pelanggan masih ada pelanggan di antrian gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini jika keduanya habis, jika stok habis dan sudah tidak ada lagi pelanggan di antrian, maka dia akan menampilkan terima kasih telah berbelanja di toko kami. Kemudian ini di inmain ini ada Q dan start S ini sama ini 4 ini untuk berfungsi untuk mendeklarasi dan menginisialisasi struktur data antrean yang pembeli, yang Q, dan gudang barang yang stack tadi. Terus yang pelanggan P, INT pilihan, string, nama barang, tanggal barang, cara tambahan lagi, sama static INT kode barang, ya, dan INT jumlah stok itu ya buat deklarasi variabel yang di pelanggan, menu pilihan, data barang, sama kode barang. Lanjut di
Nah, kurang lebih ini sama kayak yang tadi itu. Baik, langsung saja kita run. Ya, di sini tampilan pertama ini ada dua fitur dulu. Kita harus, ya, yang pertama kita harus sign up dulu buat admin. Nah, kita pertama-tama masukkan dulu nih. Misal, oke, nicknya ini. Nama, oke, langsung saja ini. Oke, nah jenis kelamin, alamat, 102, kemudian kelurahan desa, oke, kecamatan, status, kawin, kerjaan, siswa, Indonesia, umur. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal sign in punya. Nah, nama tadi kita masukkan sesuai yang kita inputkan tadi. Oh ya, saya mau nyoba kalau semisal salah ya. Nah, kalau salah, maka dia akan mengingatkan kembali kalau loginnya gagal dan nick atau nama yang dimasukkan tidak sesuai. Maka kita ulang lagi, kita sesuaikan. Kemudian nicknya. Oke, login berhasil. Tekan apa saja untuk masuk ke gudang. Nah, ini adalah tampilan ketika menyimpan di file txt-nya. Nah, kita sudah sign in. Nah, kemudian tampilannya sekarang jadi seperti ini. Buat sistem gudang ini ya ada 6 fitur. 1 restock barang, 2 data antrian, 3 penjualan, 4 informasi antrian, 5 informasi gudang, dan ini 0 buat keluar nih. Pertama kita restock barang dulu. Oke, semisal nama barangnya apa ya? Yoyo, semisal. Tanggal masuknya 11 12 2024. Oke, sudah berhasil kita tambahkan. Nah, apakah ingin menambah barang lagi? Ya, kita jadi. Nah, oke. Barang kedua misal namanya ya. Nah, masuknya misal 12 2024. Oke, tambah lagi, kita tambahkan sampai 5. Barang ketiga misal boneka. Nah, kita masukkan tanggal. Oke, tambah lagi. Nama barang selanjutnya. Oke, masukkan lagi. Udah 4. Ya, nah. Terakhir barang kelima. Oke, tanggal masuk. (12 2024). Oke, sudah 5 barang kita masukkan, maka kita pilih N tuh agar tidak menambah lagi.
Oke, sekarang kita masuk ke fitur kedua, yaitu data antrian. Nah, masukkan itu. Nah, semisal si pelanggan pertama ini masuk jam 8.30 ya. Misal, nah, namanya semisal Oasis. Yogyakarta 2 Maret 2000. Nah, oke. Alamat Jalan Kapal 0102 Bulharjo, Kecamatan Sleman. Oke, agama Islam, kawin, mahasiswa Indonesia, seumur hidup. Oke, di sini antrean pertama sudah, kita tambah lagi antrean yang kedua. Oke, semisal masuknya jam 8.45. Nah, karena tadi 8.30, sekarang pelanggan kedua masuknya jam 8.45. 23.015. 50. Masukkan nama. Misal kita tambahkan nama cewek. Oke. Girl. Nah, perempuan. Girl. Terus ke desa, kecamatan. Oke, agama Islam. Indonesia, seumur hidup. Oke, kita tambahkan lagi ya yang terakhir. Oke. Jam kedatangan jam 10. Saya rasa cukup. Sekarang kita end. Oke, kita lanjut ke fitur ketiga, yaitu penjualan. Nah, oke. Nah, di fitur ketiga ini dia nampilin hasil penjualan yang secara berurut. Jadi si antrean satu ini, nah jam datangnya 8.30, terus nicknya ini, dan nama pelanggannya Wasis. Nah, maka dia akan membeli barang yang terakhir kali barang yang terakhir kali masuk. Nah, jadi kan yang buat antrean ini kan Vivo, dia itu first in first out. Maka yang pertama datang, yang pertama keluar. Nah, sedangkan barang ini Livo, dia last in first out. Jadi yang terakhir datang, dia yang pertama keluar. Nah, barang yang terakhir datang itu tumbler, maka dia yang pertama keluar dan dia dibeli oleh si Wasis ini, karena si Wasis ini dia datang pertama. Sedangkan yang kedua ini kan, antrean kedua ini kan dia datangnya jam 8.45. Nicknya ini, terus namanya ini Alivia ini. Nah, dia bakalan dia akan membeli barang antrean keempat, yang dimana barangnya ini yang lebih dulu dari tumbler ini.
yaitu pedang-pedangan. Maka yang pedang-pedangan ini akan dibeli oleh si Mbak Alivia ini. Karena si Alivia ini tadi dia datang setelah Oasis. Nah, maka dia akan membeli barang yang sebelumnya datang sebelum barang tumbler ini datang. Nah, kemudian yang ketiga ini datang jam 10. Antrian ketiga ini datang jam 10. Nicknya seperti ini. Nah, nama pelanggannya Cynthia. Maka Cynthia ini dia akan membeli barang yang dimana namanya boneka SpongeBob ini dengan kode barang ini 3, yang dimana barang ini sudah masuk duluan sebelum pedang-pedangan sama tumbler. Nah, kemudian ya ini akan menampilkan tulisan terima kasih telah berbelanja di toko kami dan catatan. Nah, catatannya itu masih ada barang di gudang karena tadi kita nginputin barangnya ada 5. Sedangkan pelanggannya cuma 3, maka barangnya yang dibeli itu cuma 3. Oke. Kita lanjut ke keempat. Nah, 4 itu kan fiturnya untuk informasi antrian. Nah, karena tadi pelanggannya yang kita masukkan cuma 3 dan ketiganya itu sudah membeli barang masing-masing, maka antriannya kosong. Oke, kita lanjut ke 5. Nah, 5 ini. 5 ini informasi gudang. Nah, kemudian ini kan di data barang di gudang ini dia tinggal ada ada dua barang yang belum dibeli karena pelanggannya tadi cuma 3, maka yang dibeli barangnya cuma 3, maka tersisa 2 barang yang ada di gudang. Barangnya yaitu yang Play-Doh sama Yoyo. Oke. Semisal kita masukkan lagi data antrian. Oke. Ini semisal jam 11. Oke. Nah, kita tambahkan lagi. Ini untuk antrean keempat. Nah, ini antrean keempat karena kita tadi sudah sampai antrean ketiga. Ini kita masukkan lagi, maka dia lanjut ke antrean keempat. Sekarang kita lanjut lagi untuk menambahkan, maka dia ke antrean kelima. Antrean kelima jam 11.30. Kemudian kita sudah nambahkan 2 antrian lagi, antrian keempat dan antrian kelima. Saya rasa sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk lagi ke menu gudang. Karena sudah ditambahkan, nah mari kita lakukan penjualan dengan fitur ketiga. Nah, antrian keempat yaitu datang jam 11 dengan nick ini. Namanya Wildani, dia maka akan membeli kode barang 2. Nah, yang bernama Play-Doh. Karena sisa barang tadi kan tinggal 2 ini. Nah, maka yang antrean keempat tadi dia akan membeli barang yang sebelumnya, barang yang terakhir. Ya, nah yang terakhir masuk di gudang.
yaitu Play-Doh. Nah, sedangkan antrian kelima ini datang jam 11.30 dengan nick ini. Nah, nama pelanggannya Abdul Rahim. Maka dia akan membeli kode barang yang pertama kali dimasukkan, yaitu Yoyo. Kode satu yaitu nama barangnya Yoyo. Nah, kita lihat lagi informasi antriannya. Antriannya kosong. Oke, sekarang fitur kelima, informasi gudang. Nah, barangnya juga kosong. Karena barangnya sudah habis dan pelanggannya sudah tidak ada lagi, maka keduanya sama-sama kosong. Sekarang fitur terakhir, yaitu keluar. Oke, dia nampilin terima kasih telah menggunakan program kami. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa kembali ke Mbak Cynthia. Baik, ini adalah proyek yang telah kami kerjakan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering